Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali bersama Adit. Adit harap kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan bahagia. Kali ini Adit tidak sendirian. Adit ditemani oleh Denis, Bang Jarwo, dan tentunya Bang Sopo. Kita semua akan menemani teman-teman semua dalam belajar di kelas 5, tema 3, subtema 2, dan di pembelajaran 2. Sudah siap ya teman-teman semuanya? Tapi sebelum itu, seperti biasanya sebagai anak yang baik, kita harus memulai segala sesuatu dengan berdoa. Nah, sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita berdoa dulu. Tentunya agar diberikan kelancaran dalam belajar dan tentunya hasil yang maksimal. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, kali ini kita akan membahas 3 materi pokok. Yang pertama, gangguan organ pencernaan. Kali ini ada 3 penyakit baru yang akan Adit jelaskan. Berikutnya, kita juga akan belajar tentang ciri dari iklan media elektronik. Dan yang ketiga, ini yang sangat menarik. Kita akan belajar properti pada beberapa tari daerah dari Indonesia. Sudah siap teman-teman? Yuk kita mulai dari gangguan sistem pencernaan. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang gangguan sistem pencernaan diare, appendicitis atau yang sering kita kenal dengan usus buntu, dan sembelit atau konstipasi. Yuk kita mulai dulu dari sembelit. Nah, sembelit ini nama lainnya adalah konstipasi. Belum pernah dengar teman-teman? Sini biar Adit jelaskan. Jadi, sembelit adalah kondisi sulit atau susah dalam buang air besar. Jadi, kita kesulitan untuk BAB. BAB kita berhari-hari tidak keluar. Rasanya kan gak enak sekali ya teman-teman. Kira-kira apa ya penyebabnya? Nah, sembelit disebabkan oleh kurang minum, kurang konsumsi makanan yang berserat, dan juga pola makan yang salah atau tidak teratur. Bagaimana cara mengobatinya? Sembelit dapat diobati dengan tentunya memperbanyak minum air putih. Berikutnya, kita harus makan makanan yang mengandung serat dan tentunya pola makan yang teratur sesuai dengan jam waktu yang disarankan oleh para dokter. Berikutnya, kita akan belajar tentang penyakit organ pencernaan diare. Siapa yang pernah diare? Rasanya tidak enak sekali kan teman-teman? Jadi, diare adalah penyakit yang ditandai dengan BAB-nya encer dan lebih sering dari biasanya. Apa ya penyebab diare? Diare disebabkan oleh konsumsi makanan yang terkontaminasi dengan virus, bakteri, dan parasit. Hati-hati ya teman-teman, jangan makan sembarangan. Jangan makan atau jajan juga di sembarang tempat. Karena kalau tempat itu kotor, makanannya juga kotor. Kalau makanannya kotor, itu bisa terkontaminasi virus, bakteri, dan parasit. Nanti kita bisa diare deh kalau tetap makan. Nah, kalau sudah terlanjur diare, dapat diobati dengan memperbanyak minum air putih. Kenapa? Karena orang ketika diare itu pasti akan banyak kehilangan cairan tubuh. Maka dari itu kita harus memperbanyak minum air putih. Ada juga larutan oralit dan tentunya kalau belum sembuh juga kita harus segera ke dokter untuk meminta obat.
Begitu teman-teman tentang penyakit diare. Kita lanjutkan penyakit apendisitis atau yang kita kenal dengan usus buntu. Nah, usus buntu adalah pembengkakan atau peradangan pada usus buntu. Penyebabnya karena tersumbatnya pangkal usus buntu karena ada kotorannya, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti itu, pengobatannya harus melalui operasi pengangkatan usus buntu. Nah, itu tadi 3 tentang penyakit organ yang menyerang pencernaan manusia. Berikutnya kita akan belajar tentang ciri iklan media elektronik. Ada 7 teman-teman. Yang pertama, disampaikan secara elektronik dalam bentuk audio dan audio video. Kalau audio itu hanya dapat didengar. Contohnya iklan yang ada di radio. Kalau audio video itu iklan yang dapat dilihat dan didengar. Contohnya kayak di televisi. Atau kalau kalian sering nonton YouTube, kadang kan ada iklannya ya. Nah, yang kedua, disampaikan dalam waktu yang singkat. Pernah nggak lihat iklan yang lama sekali sampai berjam-jam? Tidak mungkin kan, karena iklan itu pasti dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, menggunakan bahasa formal dan non-formal. Ini tergantung pada siapa yang dituju atau target dari iklan. Yang keempat, menggunakan kalimat yang singkat dan padat. Yang kelima, menggunakan intonasi yang tepat. Yang keenam, gaya bahasa yang mudah dipahami. Yang ketujuh, terdapat musik pengiring. Nah, itulah tadi teman-teman 7 ciri iklan media elektronik. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang properti tari daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama, tari reog. Pernah dengar kan dari mana? Ya, asalnya dari daerah Ponorogo, Jawa Timur. Makanya sering disebut juga dengan tari reog Ponorogo. Properti yang digunakan adalah topeng reog. Mau lihat seperti apa? Ini gambarnya. Wow, besar sekali ya. Yang kedua, tari kuda lumping. Tari kuda lumping ini berasal dari daerah Yogyakarta. Properti yang digunakan namanya adalah jaranan, semacam kayak kuda-kudaan yang dibuat dari bisa kulit ataupun anyaman bambu. Berikut gambar contohnya. Berikutnya ada tari jaipong. Tari jaipong asal daerah dari Karawang atau Jawa Barat. Properti yang digunakan adalah selendang. Ini dia gambarnya. Berikutnya ada tari baksa kembang. Tarian ini berasal dari daerah Banjarmasin. Properti yang digunakan dalam tari baksa kembang adalah rangkaian bunga. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan lihat gambar berikut. Berikutnya ada tari serampang 12. Tari serampang 12 berasal dari Deli Serdang. Properti yang digunakan dalam tarian ini adalah sapu tangan. Berikut contoh gambarnya. Berikutnya ada tari merak. Tari merak ini berasal dari daerah Pasundan. Properti yang digunakan adalah mahkota. Inilah gambarnya. Berikutnya ada tari topeng. Tari topeng ini berasal dari daerah Cirebon. Properti yang digunakan tentunya topeng, sesuai dengan nama tariannya. Berikut contoh gambarnya. Wow, bagus ya. Ada juga tari kancet papatai yang berasal dari daerah Kalimantan Timur. Nah, properti yang digunakan dari tari kancet papatai ini adalah
mandau, perisai, dan baju perang. Berikut contoh gambarnya. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa nama tarian daerah dari Indonesia, asal daerahnya, dan juga properti yang digunakan. Sebagai anak Indonesia, kita harus bangga dan mau melestarikan tarian tersebut. Ternyata tarian kita tidak kalah, bahkan lebih bagus dari tarian negara lain. Ingat teman-teman, kita harus bangga ya. Kiranya cukup sekian dari Adit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.